Setelah dilakukan pencarian selama 3 hari, tim SAR gabungan akhirnya menemukan Angga Saputra, bocah berusia 12 tahun yang tenggelam. Saat ditemukan, Angga sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Korban diketahui berenang bersama teman-temannya di Sungai Rimba Asam pada hari Rabu. Namun naas korban tak mampu menahan derasnya arus dalam sehingga korban terseret dan tenggelam karena kelelahan. 3 hari yang lalu sedang bermain bersama teman-temannya, mandi di sungai, terpeleset dan jatuh. Kita informasikan bahwa adik kita atas nama Angga bin Saiful ini dengan usia 12 tahun. Hari ini tim SAR gabungan berhasil menemukan korban dalam kondisi meninggal dunia dan sudah kita serahkan ke pihak keluarga. Sebelumnya upaya pencarian korban beberapa kali mengalami kendala akibat cuaca dan derasnya arus dalam sungai. Tim gabungan telah mengerahkan tim penyelam untuk menyisir aliran sungai hingga radius 100 meter dari tempat korban tenggelam. Pengunjung kolam renang Waiputangi Tareta, Mampoto, Amali, Kabupaten Bone mengevakuasi jasad seorang pemuda yang tewas tenggelam. Korban bernama Saldin bin Mansur, warga desa Cakeware, ditemukan tak bernyawa di dasar kolam renang. Menurut saksi, korban alami kram kaki saat berenang, dan saat kejadian tidak ada yang menolong karena belum ada pengunjung kolam. Korban sebelumnya terlihat sering jogging dan berlatih renang di sekitar kolam itu untuk persiapan mendaftar masuk TNI AD. Dia ingin masuk TNI, jadi rutin dia jogging terus langsung ke kolam renang untuk latihan renang. Kemungkinan juga ada ini sudah kecapean jogging terus langsung ke kolam renang sehingga mengalami diduga kram ya, Dang? Kakinya kram sehingga tidak bisa mengendalikan diri. Namun pada saat itu juga orang masih sepi. Usai diperiksa di Puskesmas Kecamatan Amali, korban langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Bulan Sri, iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, misteri penemuan jasad wanita di sungai di Wonosobo, Jawa Tengah akhir tahun kemarin terungkap. Wanita tersebut ternyata dibunuh oleh kekasihnya sendiri lantaran menolak diajak berhubungan intim. Polisi menangkap SS, pelaku pembunuhan wanita yang jasadnya ditemukan di Sungai Kemadu, Desa Ngadisono, Wonosobo, akhir tahun kemarin. Pelaku yang merupakan kekasih korban ditangkap di rumahnya selang seminggu setelah penemuan jasad korban. Pelaku membunuh korban dengan jeratan tali di leher sebelum membuang jasad korban di Sungai Kemadu. Pelaku yang sudah berkeluarga membunuh korban karena korban menolak diajak berhubungan intim karena sedang datang bulan. Kemudian tak lama setelah memberikan handphone tersebut, tersangka ini menginginkan berhubungan intim suami istri kepada korban. Kemudian korban tidak bisa memenuhi dengan alasan yang bersangkutan sedang datang bulan. Namun demikian, alasan tersebut tidak diterima oleh si tersangka. Selain menahan pelaku, ikut diamankan barang bukti berupa telepon genggam, pakaian korban, perhiasan dan tali yang digunakan untuk membunuh. Jasad korban ditemukan tanpa identitas dan tersangkut di bebatuan Sungai Kemadu pada akhir tahun lalu. Polisi mengidentifikasi jasad korban lewat keterangan keluarga berdasarkan ciri-ciri tato di salah satu tangan korban. Pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman mati. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Diduga keracunan usai menyantap makanan sedekah, 14 anak panti asuhan dan 1 orang pengasuh alami muntah dan diare. Polisi tengah mengumpulkan bukti sisa makanan untuk diperiksa di laboratorium. Inilah dia kondisi belasan anak panti asuhan Darul Aitam Medan yang tengah dirawat di Puskesmas Medan area selatan setelah sebelumnya mengalami muntah dan diare secara serentak. Sebelumnya para anak panti asuhan ini memakan sejumlah makanan yang merupakan sedekah dari para dermawan.
makanan berupa nasi kotak, jajanan kebab, serta minuman boba. Setelah dilakukan pemeriksaan dan pengobatan, saat ini kondisi seluruh anak panti asuhan sudah membaik dan diperbolehkan pulang. Saya kurang tahu, pokoknya datang kemari dengan keluhan muntah-muntah. Hampir semua. Hampir semua muntah semua. Kita anamnesa dari itu, mereka katanya ada makan tadi malam, makanan udah dari mana saya nggak tahu itu. Paginya baru mulai semuanya mengalami muntah-muntah. Reaksinya setelah pagi, malamnya enggak katanya. Masa Sabtu Banyak yang memang banyak makanan masuk dari sumbangan orang kan. Saat ini pihak kepolisian dari Polsek Medan Area tengah mengumpulkan barang bukti berupa sisa makanan yang disantap oleh para anak panti asuhan untuk kemudian dikirimkan ke laboratorium Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara untuk mengetahui penyebab pasti dugaan keracunan ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Warga Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah digegerkan dengan penemuan seekor ular sanca sepanjang hampir 5 meter. Ular tersebut terperangkap di kandang setelah memangsa ayam ternak. Ular sanca sepanjang hampir 5 meter ditangkap warga Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Ular pertama kali ditemukan terjebak di dalam kandang usai memangsa ayam peliharaan warga. Keberadaan sanca ini sebelumnya sempat meresahkan warga karena seringkali memangsa ternak milik mereka. Diduga ular masuk ke permukiman karena mulai kehabisan makanan di habitat aslinya. Jadi itu perkiraan dari mana itu, Mas? Dari sungai itu paling kemarin kan banjir dan sebelahnya emang hutan atau gimana? Sebelahnya sungai. Sebelah kampung ini? Hutan sana. Untuk sementara, ular sanca ditempatkan di salah satu kandang hewan warga sambil menunggu evakuasi dari pihak terkait. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono, iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, pesinetron yang juga kekasih Dinda Kirana, Noval Samudra ditangkap polisi terkait kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Namun Noval hanya berstatus sebagai saksi. Pesinetron Noval Samudra ditangkap di kediaman orang tuanya di kawasan Ragunan, Jakarta, Jumat kemarin. Saat ditangkap, Noval tengah bersama kekasihnya sesama artis Dinda Kirana. Namun Dinda tidak ikut diamankan. Menurut polisi, Noval ditangkap terkait kasus dugaan penyalahgunaan narkoba jenis LSD. LSD merupakan narkotika sintetis yang dibuat dari sari jamur kering yang tumbuh di rumput gandum dan biji-bijian. Yang bersangkutan memang sebagai pengguna, tetapi pada saat diamankan, yang bersangkutan tidak sedang menggunakan dan tidak memiliki barang bukti baik yang ada di dalam tubuhnya maupun di dalam rumahnya. Kemudian hasil tes urinnya juga negatif. Sehingga terhadap Saudara Noval, penyidik telah menentukan statusnya yaitu sebagai saksi. Kemudian langkah berikutnya adalah kita akan melakukan rehabilitasi kepada yang bersangkutan kepada rumah sakit atau RSKO yang ada di Cibubur. Karena udah mengingatkan saya kembali, memang sekarang posisinya saya sudah bersih dan karena ada kaitannya sama kasus kemarin, makanya saya diberi edukasi sama Polda Metro Jaya. Dan saya ingin berterima kasih sebesar-besarnya sama Polda Metro Jaya. Penangkapan Noval terkait narkoba bukan kali pertama. Noval pernah berurusan dengan polisi dalam kasus yang sama pada April 2020 lalu. Dari Jakarta, Nasta Safrina, Dharma Pandularas, iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, kecelakaan minibus dengan pengendara motor di perempatan Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat terekam kamera pengawas CCTV. Kecelakaan disebabkan pengemudi minibus nekat menerobos lampu merah. Udah action nih. Rekaman kamera pengawas merekam detik-detik kecelakaan yang terjadi di perempatan Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat, Jumat siang. Sebuah minibus dari arah Tugu Tani menuju Jalan Jenderal Sudirman nekat melaju kencang menerobos lampu merah dan menabrak sepeda motor dari arah Jalan Kebon Sirih menuju Tanah Abang. Pemotor yang merupakan seorang wanita terpental dari sepeda motornya. Pengemudi mobil dan pengendara motor juga sama-sama tak mengetahui kendaraan mereka akan bertabrakan karena terhalang dinding proyek pengerjaan MRT yang ada persis di tengah perempatan jalan.
Mobil. Malah mobilnya ya? Mobil. Dia kan posisinya kuning, mau merah, langsung bablas di situ, di hijau, yang mobil itu langsung jalan. Makanya dia hancur kayaknya. Akibat kecelakaan, korban mengalami luka patah tulang kaki dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, ARS, pemotor yang terpental dari flyover Pesing, Jakarta Barat dikenakan sanksi tilang oleh polisi karena melanggar rambu larangan melintas. Sementara pengemudi mobil yang menabrak ARS dan 2 pemotor lainnya telah dijadikan tersangka. Satlantas Polres Jakarta Barat menetapkan AND, pengemudi mobil yang menabrak 3 pemotor di flyover Pesing menjadi tersangka. Ia dinilai lalai hingga membuat pengendara lain terluka. Tak hanya AND, polisi juga mengenakan sanksi tilang kepada pemotor termasuk ARS yang terjatuh dari ketinggian 15 meter. Mereka ditilang karena melanggar rambu larangan melintas di flyover Pesing. Baik, sesuai dengan pasal yang kami dendangkan tentunya pasal 283 untuk 3110 ayat 1 dan ayat 3. Untuk statusnya akan ditahan atau wajib lapor dan? Sementara ini kita tahan untuk melakukan pemeriksaan secara intensif. Dan kalau untuk ketiga korban yang ditabrak, sekarang keadaannya gimana dan kondisinya? Yang 1 orang ada di rumah sakit trauma yang di Grogol, yang 1 di Geraha Kedoya, yang 1 berobat alternatif. Kecelakaan terjadi pada Jumat pagi. Mobil sedan yang melaju di flyover Pesing oleng dan menabrak pembatas jalan, kemudian menabrak 3 pemotor. Salah seorang pemotor terpental dari ketinggian 15 meter dan terjatuh ke jalur busway Daan Mogot. Flyover Pesing adalah jalan layang non-tol yang tidak boleh dilintasi oleh sepeda motor karena mempertimbangkan tingginya jalan serta kecepatan angin. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sementara itu, di saat ribuan buruh berunjuk rasa menuntut kenaikan upah minimum, meski demikian tanpa susah payah gaji anggota DPRD DKI naik bahkan 26,43 miliar rupiah. Sebuah kontradiksi antara rakyat dan anggota dewan di tengah upaya pemulihan ekonomi. Tahun baru, gaji baru. Inilah yang ditunggu-tunggu anggota DPRD DKI Jakarta. Di pembuka tahun 2022, anggaran gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta alami peningkatan sebesar 26,43 miliar rupiah. Pada tahun 2021, DKI Jakarta menganggarkan belanja gaji dan tunjangan anggota dewan sebesar 150,9 miliar rupiah. Sedangkan tahun ini DKI Jakarta anggarkan 177,4 miliar rupiah. Dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, setiap anggota dewan bisa mengantongi 139 juta lebih setiap bulan dari gaji dan tunjangan yang didapat. Sedangkan untuk pimpinan dewan terdapat tambahan dana operasional sebesar 676.800.000 per tahun untuk 5 orang pimpinan dewan. Pemirsa, 2 karung obat ditemukan warga Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat di pinggir jalan. Info selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah di iNews Malam.